Oke, jadi sebelumnya gue ucapin selamat datang di Professional Development Profile Building 101 class. Nama gue Hans Andrian dan gue adalah Professional Development Tutor di Bersinar Project. Jadi nanti kalau Bersinar Project ke depannya bakal ngadain bersinar yang menyinari diri, kelas-kelas yang berhubungan dengan life skills. Gue bakal jadi salah satu tutornya. Gue saat ini kuliah di University of South Carolina di US. Dan ini adalah sedikit dari profil gue. Ya. Oke. Jadi gue saat ini adalah student di University of South Carolina. Gue adalah bagian dari Permia South Carolina dan juga Carolina Model United Nations di sini. Gue dulu tahun lalu gue menjabat sebagai Presiden dan Secretary General di GS Debating Club dan GS Model United Nations Club. Dan untuk coaching dan mentoring, gue saat ini ada coaching, mentoring, dan tutoring di GS Debating Club, GS MUN Club, dan juga ya di sini Bersinar Project. Dan gue juga udah ngambil beberapa kelas-kelas sertifikat di sailor.org untuk professional development. Jadi professional development ini juga merupakan salah satu yang gue yang ingin gue sampaikan juga ke kalian. Nah, kalau kalian mau tahu lebih tentang gue, kalian bisa langsung ke LinkedIn gue. Linknya ada di slide yang di sini ya. Jadi di sini tuh kita bakal ada class resources. Jadi gue ada bikin optional Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya itu memuat ada assignment yang memperkenalkan kalian ke profile building gitu. Jadi kelas code-nya itu DPIQ33J. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada ngumpulin sesuatu di Google Classroom-nya, kalian join lalu kalian bikin apa ya? Kalau kalian bikin assignment-nya, nanti kalian bisa langsung terima feedback dari gua. Jadi ya kalau misalnya kalian emang pengen lebih jauh lagi, pengen coba develop lebih jauh lagi, ya kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom-nya, kalian bisa langsung kerjain konten-konten yang ada di sana. Kalau kalian mau foto atau lain sebagainya, boleh difoto dulu. Oke, sekarang kita coba pengetahuan tentang profile building dulu ya. Kita lihat kira-kira kalian udah sejauh mana ngerti sama profile building. Bentar. Oke, gue screen share lagi. Right, kelihatan ya. Kalian bisa langsung masuk aja itu game pin-nya. Baru habis itu kita bisa langsung mulai. Oke, udah ada 4 orang yang join. Jadi nanti di Kahoot-nya itu bakal ada 12 soal tentang beberapa basic-basic tentang basic-basic di profile building gitu. Jadi ya harapannya supaya kita bisa mengenal juga profile building itu sebenarnya apa sih, apa yang bakal kita bicarain hari ini gitu.
Yuk, udah 26 orang yang masuk. Yang lainnya kalau menyusul bisa. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Berarti sampai jam 7:11 ya. Jadi yang mau masuk, silakan masuk sekarang. Oke. Ini semua atau ada lagi yang belum masuk? Oke, kalau gitu bentar lagi kita mulai. Kita mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita mulai. Oke, yang pertama. Jika seorang ingin bangun profilnya, orang tersebut harus... Oke. By the way, ini di situ ada yang ketinggalan. Nanti di nonton aja, nanti coba dijawab juga nanti baru bisa supaya kita bisa lanjut bahas gitu ya. Oke, mayoritas benar. Ada beberapa juga yang memaksimalkan kuantitas. Kita bakal jelasin nanti kenapa memaksimalkan kuantitas dan memasukkan semua pencapaian yang akan dicapai itu salah. Tapi kita lanjut dulu. It's an interesting one. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, profile building selalu tentang menulis CV, resume, LinkedIn, dan lain sebagainya. Itu ini benar atau salah dan alasannya kenapa? Ini by the way ada yang nggak ada di screen ya, nggak ada screen-nya. Screen-nya bisa kelihatan kan? Pada bisa lihat kan? Bisa kok, jelas. Oke, 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 oke. Coba di restart aja kalau gitu ya. Oke, ini mayoritas benar juga, tapi ada juga yang ada 7 orang yang mengatakan bahwa ini tuh benar karena profile building itu harus formal. Nanti kita bakal melihat menelusuri kenapa profile building itu nggak selamanya formal. Ada banyak penelusuran juga melalui platform pribadi gitu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, masih ketat. Sekarang ketiga, contoh profile building, kecuali. Oke, mayoritas benar. Alasannya sebenarnya gampang aja karena dia simpan secara pribadi. Kalau profile building itu kalian pengen membangun profil kalian secara publik gitu. Kalau secara pribadi makanya bukan merupakan contoh dari profile building. Oke, kita lanjut. Oke, masih ketat banget ini semuanya. Kita lanjut. Untuk membangun profil, seseorang harus melakukan hal ini, kecuali oke, merendah. Semuanya benar. Oke, good. Lanjut. Nomor 5.
Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya termasuk bagian dari profile building. Benar atau salah? Alasannya apa? Oke, 4, 3, 2. Oke, mayoritas juga benar ya, karena itu bagian dari personal branding. Oke, that's correct. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Contoh sosial media profesional yang paling besar. This is interesting. Contoh sosial media profesional yang paling besar. LinkedIn dan Instagram dua-duanya ketat banget. Oke, nanti kita bakal coba menelusuri hal ini ya. Oke, lanjut. CV. Itu singkatannya apa? Oke, mayoritas benar. Curriculum vitae. CV itu curriculum vitae. Lanjut. Oke. Pertanyaan nomor 8. CV dan resume bedanya apa? Oke, this is interesting. Berarti banyak yang ketukar resume sama CV itu. Nanti kita juga bakal ngebahas hal ini. Jadi resume itu maksimal 1 sampai 2 halaman. Kalau CV itu karena itu adalah daftar yang lebih panjang, lebih lengkap, dia bisa lebih banyak daripada itu. Oke, lanjut. CV dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai Oke, masih ada 10 detik. Right. Kebanyakan benar ya, daftar riwayat hidup. Lanjut. Oke. Pertanyaan nomor 10. Mengapa membangun profil itu penting? Kayak urgensinya apa? Kenapa kalian datang ke kelas ini untuk belajar membangun profil? Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, 21 benar. 3 menjadi media baru untuk mengekspresikan diri. That's an interesting one. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 11. Hal yang harus dilakukan di social media profesional kecuali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya benar ya. It's becoming too interesting. Oke.
Pertanyaan terakhir. Twitter, Instagram, sosial media lainnya menjadi bagian dari profile building karena ini ya yang bahwa bagi itu sosial media adalah bagian dari personal branding dan juga dia tuh bikin orang jadi lebih autentik sama background check itu dua-duanya benar. Ada banyak juga yang mengatakan memuat informasi profesional yang dapat digunakan di dunia kerja. Ini salah karena orang lihat Twitter, Instagram itu bukan untuk lihat informasi profesional, tapi kayak lebih ke arah kayak sebenarnya dia aslinya gimana sih di luar kerja itu dia gimana. Itu dia menentukan sikapnya dia itu aslinya gimana. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Oke, podium. Oke, 11 dari 12. Oke, berarti kita udah sedikit sedikit banyak coba ya lihat profile building itu kira-kira kayak gimana. Oke, selanjutnya berarti kita langsung mulai aja di kelasnya. Bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut. Alright, jadi pertama-tama selamat datang di dunia profesional. Kalau bahwa kalian udah di sini, kalian apa untuk pertama kalinya atau mungkin udah beberapa kali mencoba untuk memulai profesional karir, itu udah adalah suatu achievement gitu dan selamat akan hal itu. Nah, sebelum kalian masuk ke dunia profesional, kalian udah belajar hal-hal banyak sekali hal. Ada organisasi, ada klub, ada pelajaran mungkin akademik, atau mungkin kalian ada ambil sertifikasi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang kalian udah ambil gitu. Atau mungkin nggak usah dari organisasi. Kita bisa lihat dari pengalaman hidup, dari gimana pemikiran kalian bisa berbeda. Eureka moments itu kayak tiba-tiba kalian merasa kayak, oh ternyata begini caranya, oh ternyata ini maksudnya. Itu momen-momen di mana kalian merasa kayak kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru. Nah, kalian udah jadi yang profesional yang profesional muda yang orang-orang bilang itu dia ready to take over the world, siap untuk masuk dan langsung sukses. Tapi apakah segampang itu? By the way, kalau misalnya kalian mau nanya, bisa langsung di chat aja, atau nanti di ujung kita ada sesi diskusi. Oke. Kita tuh saat ini ada di Industrial Revolution 4.0. Itu apa? Jadi Industrial Revolution 4.0 itu adalah dunia modern yang benar-benar kompetitif banget nih. Setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu bisa aja berbeda. Semua orang tuh mau jadi yang paling baik, semua orang tuh pengen di atas yang lainnya gitu. Tentu aja di dunia yang kompetitif ini gak mungkin kan semuanya itu bisa sukses, gak mungkin semuanya itu bisa dikatakan kayak ngerti lah apa yang dilakukan gitu loh. Nah, makanya ada professional advantage, ada kemampuan untuk kemudian menyusun profil kalian, membangun profil kalian menjadi sebuah profil yang bagus, yang profesional, yang nyata, yang bisa bikin kalian kayak kelihatan bahwa kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang berkualitas. Nah, itu adalah basic skills dari profesional. Itu adalah profile building. Jadi di sini profile building itu apa sih sebenarnya? Oke, kita bakal bahas profile building itu sebenarnya apa. Profile building itu sebenarnya adalah mengetahui diri sendiri. Profile building itu basically adalah kalian mengerti kekuatan kalian apa, kekurangan kalian pun walaupun kemudian nanti nggak kalian taruh di
CV kalian atau di resume kalian, tapi kalian harus ngerti strengths and weaknesses kalian. Dari situ baru kalian bisa tahu kayak di dunia kerja saya cocoknya di mana, di dunia profesional saya cocoknya di mana. Ini bukan cuma berlaku di kerja, tapi kalau misalnya nanti kalian di kuliah, terus misalnya mau masuk ke organisasi-organisasi, kalian harus mengerti mana organisasi yang kira-kira cocok buat saya, mana organisasi yang kira-kira ini nggak cocok buat saya gitu. Jadi mengenali diri sendiri. What are your strengths, your weaknesses, self-awareness itu yang paling penting. Kayak mengenali diri sendiri gitu. Lalu pertanyaan kedua adalah kayak kalian tuh mau brand diri kalian itu gimana? Oke. Kayak kayak gue bisa aja kayak gue pengen nge-brand diri gue sebagai misalnya orang yang mau terus belajar, orang yang bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, how do you want to brand yourself? Dan branding seperti kemudian nanti kita akan bahas, itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam penerimaan pekerjaan gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin branding, itu bakal jadi satu hal yang esensial banget kalau misalnya kita mau strengthen our profile gitu loh. Lalu yang ketiga, kayak pertanyaan selanjutnya itu adalah kalian itu mau orang ngelihat kalian tuh gimana sih? Kayak dalam artian kalian tuh mau dilihat atau dikenang mungkin, atau first impression-nya kalian tuh mau lihatnya kayak gimana? Quality kalian mau nyusun seberapa berkualitas diri kalian. It's basically profile building. Gimana caranya kalian secara se-efektif mungkin menunjukkan kualitas diri kalian gitu loh. Dan yang keempat, gimana caranya orang bisa percaya bahwa kalian itu punya quality itu. Ada banyak, bisa dari cara menjadi profesional, bahkan membangun sebuah profile building yang profesional aja, itu udah membuat orang percaya bahwa kalian punya kualitas itu. Kenapa? Ya artinya kalian at least udah bisa udah bisa melakukan that one job to actually make a good profile gitu loh. Makanya ini kemudian menjadi penting banget untuk diingat bahwa ini semua itu tentang kalian gitu loh. Yang kemudian nanti akan kalian tulis, yang akan kalian bawa, yang akan kalian build. Profil kalian semua adalah profil dari diri kalian gitu. Lanjut. Jadi ada dua jenis profile building, ada formal dan informal. Ini makanya tadi ada beberapa yang jawab bahwa profile building itu harus formal. Enggak juga. Kenapa gue bilang enggak juga? Karena profile building mungkin yang kita tahu itu ada CV, ada resume, ada LinkedIn. Ini tuh basically professional branding kita lah. Basically kalau misalnya kalian mau ngelamar sesuatu, ngelamar ke organisasi, volunteer atau misalnya pekerjaan, kalian pakai ini. Tapi ada informal. Apalagi di dunia era digital sekarang, perusahaan-perusahaan itu banyak banget yang menggunakan social media kalian, ngecek apakah track record kalian itu benar-benar bagus gitu. Jadi ada beberapa cerita yang ternyata orang yang udah diterima di sesi seleksi awal, ketika di fase terakhir dia di background check sosial medianya dan lain sebagainya, akhirnya nggak lulus. Kenapa? Karena di sosial medianya itu misalnya dia nggak bisa ngebangun profil dengan baik. Misalnya dia cursing words atau ya basically melakukan hal-hal yang negatif yang nggak disukai sama banyak orang gitu. Jadi itu ya, ada formal, ada informal, dan kalian harus ingat ini. Kita bakal bahas satu persatu. Sekarang kita ke formal dulu. It's the obvious. Kenapa formal profile itu penting banget in the very first place? Oke? Kenapa sih kita harus belajar formal profile in the very first place? Jadi formal profile itu basically itu dipakai di mana aja. Kalau kalian nanti mau ngelamar kerja atau nanti kalian mau ngelamar ke organisasi-organisasi dan lain sebagainya, formal profile, CV, resume, cover letter, itu bakal jadi formal mechanism of the admission kalian. Karena itu basically first impression dari perusahaan-perusahaan yang akan kalian lamar atau untuk organisasi-organisasi yang kalian ingin lamar. Tapi Kak, kalau misalnya aku pengen jadi entrepreneur gimana? Bahkan jadi entrepreneur pun formal profile ini penting banget. Kenapa? Karena kalau mau jadi entrepreneur, dia kan harus partnership. Dia harus partnership ke orang-orang, gain trust from people. Nah, caranya gimana? Ya tentu saja dengan membangun profile yang baik gitu loh. Makanya even
apapun yang kalian mau jadi kalian mau jadi seorang entrepreneur, kalian mau jadi young professionals, atau kalian bahkan cuma pengen join organisasi kampus, formal profile, profil formal itu ada hal yang sangat penting gitu. Nah, lalu selain tentang aplikasi, oke, I get it. Tapi selain itu emang apa sih? Nah, itu jadi formal profile kalian, seperti nanti kita bahas kemudian, itu bisa dikatakan tuh digunakan sebagai profile menuju yang menyambungkan kalian ke professional world. Kalian bisa connect dan kayak kalian bisa ngebangun professional relationship dari rekan-rekan atau dari orang-orang yang ada di industri yang kalian incar gitu. Kalian bisa mulai bangun professional profile kalian. Nah, kenapa formal profile itu penting? Kalau orang dari industri ngelihat formal profile kalian kayak gak gimana, kayak misalnya gak sesuai ekspektasi atau misalnya gak profesional, orang juga bakal males gitu loh untuk kayak connect ke kalian. Tapi kalau misalnya kayak profilnya bagus, profilnya solid, it looks professional. Orang jadi punya insentif untuk kemudian kayak, I think it's a good idea buat kita partnership gitu loh. Nah, makanya untuk membangun professional relationship, formal profile juga penting banget. Lalu yang ketiga, formal profile itu dia juga bisa dibilang mengandung materi-materi atau kayak kualitas-kualitas yang kalian bakal pakai, identitas yang akan kalian pakai di professional setting. Sama aja kayak Instagram di sosial media kalian, atau misalnya di Twitter, di sosial media biasa kalian. LinkedIn itu bakal jadi your go-to ketika nanti kalian kayak in a professional setting. Everyone pertama kali bakal ngomong kayak LinkedIn lu apa, atau kayak basically profile lu gimana gitu loh. Jadi formal profile itu dia itu mengandung materi-materi yang mengandung identitas kalian lah di setting di dunia profesional gitu. Lanjut. Oke. Kita udah tahu kenapa belajar formal profile itu penting banget. Oke, kita udah ngerti kayak ya formal profile itu membangun identitas, formal profile itu digunakan untuk aplikasi, dan juga itu untuk connect ke professional world. Tapi gimana sih cara ngebangun formal profile building itu? Nah, jadi biasanya di formal profile building ini dimanapun, kita ngomongnya secara general dulu, kita belum spesifik ke salah satu. Formal profile building itu pertama tuh orang tuh pengen tahu deskripsi tentang lu itu gimana sih, kayak gimana lu mendeskripsikan diri lu sendiri. Karena kan mungkin gue nggak kenal kalian, tapi gimana caranya gue bisa dapat first impression kalian tuh orangnya kayak gimana. Makanya short description itu biasanya harus yang okay, I think this kayak orang ini tuh orang yang profesional, orang yang punya quality yang bagus. Kayak udah nangkep dulu gitu loh, kayak short description-nya kayak gimana. Kayak I want to know more about you. Karena gue nggak tahu kalian itu siapa, but I want to know more about you. Gitu. Nah, lalu yang kedua, baru relevant experience. Kalian ada nggak pekerjaan sebelumnya? Organisasi, volunteering. Bahkan kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya misalnya jadi ketua kelas gitu di SMA gitu, atau or simply basically jadi peer tutoring. Kayak relevant experience itu bisa apa aja. Pokoknya itu harus menggambarkan kalian itu sebenarnya di dalam proses mengemban experience itu kalian ada dapat apa aja. And I think it's very important karena gue nggak peduli lu mau jadi apapun, kalau misalnya gue nggak tahu lu kerjain apa di situ, gitu loh. Jadi ini alasan kenapa tadi yang ngomongin mentingin kuantitas itu salah. Karena lu bisa ngelis semua kayak 20 pekerjaan yang udah pernah lu lakuin, tapi kalau lu nggak jelasin quality masing-masing itu, ya itu list itu bakal jadi useless gitu loh, bakal jadi sia-sia aja gitu. Makanya profile building itu lebih ke kualitas daripada kuantitas. Bahkan kalau misalnya resume, nanti di resume yang cuma 1-2 halaman, itu bahkan work kalian tuh paling yang di highlight cuma 3-4 mungkin, tapi itu yang paling penting buat kalian gitu loh, kayak itu yang orang-orang pengen tahu. Lalu education it's obvious, pendidikan, kalian SMA di mana, kuliah di mana, udah ngapain aja selama kuliah sama SMA,
Ya basically apa yang kalian pelajarin lah, apa education kalian, background kalian apa. Lalu kemudian ada license dan certification. Basically sertifikat kalian udah ngambil lisensi apa, kalian udah ngambil sertifikasi apa. Misal saat ini di dunia itu banyak banget di internet tuh banyak banget sertifikasi-sertifikasi tentang coding misalnya, tentang kayak learn computer language gitu misalnya. Nah, kayak sertifikasi ini membuktikan bahwa kalian itu selain kalian bisa materinya ya, itu kan obvious. But like the other thing that people wants to see adalah kalian tuh mau belajar terus. Kalian tuh mau ngedevelop yourself gitu loh. Karena kadang-kadang orang ada yang cuman puas sama education, tapi ya udah kayak nggak dikembangin lagi. Tapi artinya dengan adanya lisensi atau certification ini, ya lu mau berkembang lagi kayak formal education is not enough. You want to make sure you have more gitu loh. Dan kayak it's really a positive, itu ini sesuatu yang sangat positif di mata orang-orang yang ngelihat profil lu gitu. Lalu achievements dan accomplishments. Ini achievements and accomplishments itu basically itu untuk membuktikan quality kalian, kayak kalian itu seberkualitas apa sih, kayak diri kalian itu kayak secara quality itu gimana gitu loh. Dan kayak ini nggak wajib, tapi kayak you guys can actually start from the very small juga gitu loh. Kayak nggak usah muluk-muluk yang misalnya level nasional atau yang level internasional. You guys can start with misalnya kayak dari kelas kalian atau misalnya dari daerah kalian gitu. Jadi achievements and accomplishments itu yang penting selama itu relevan dan itu menunjukkan bahwa kalian itu punya quality, kalian itu bisa compete with other people. It will also be like a positive impact for you guys gitu. Lalu kemudian skills. Kalian udah nguasain apa aja sih? Kayak, oke, misalnya gue mau apply jadi, I don't know, misalnya bartender gitu. Ya, berarti skills gue di bartender gue udah ngapain aja, kayak gue bisa apa aja gitu. Itu relevant skills lah basically. Atau contoh yang lebih konkretnya itu basically, ya selain yang kalian udah tulis, kalian bisa apa lagi sih yang di samping yang mungkin bisa berguna di kemudian hari gitu. Jadi additional skills ini juga penting banget gitu. Kemudian ada additional materials, publikasi kalian, proyek yang udah kalian kerjain, test scores kalian. Ini juga untuk membuktikan bahwa kalian itu actively, kalian itu apa? Intellectually engaging. Kalau kalian itu secara intelektual juga mampu untuk mengemban tugas-tugasnya gitu. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa kalian itu nggak puas terus sekedar belajar biasa, tapi kalian langsung ngelakuin keluarin publikasi misalnya proyek untuk kemudian kalian membuktikan bahwa kalian itu sebenarnya bisa gitu secara intelektual tuh kalian bisa. Jadi itu adalah basics dari formal profile. Yang penting ini diingat aja gitu. Oke, lanjut. Sekarang platformnya formal profile ini we're getting a little bit more specific here. Kayak lebih spesifik aja gitu. Jadi formal profile itu ada 3 yang kita bisa lihat ya. Ada online, yaitu LinkedIn. LinkedIn itu basically kayak golden standard-nya sih. Ada beberapa site lain, tapi biasanya sih yang golden standard-nya LinkedIn, yang pertama kali orang bakal mintain itu pasti LinkedIn dulu gitu. I think it's a golden standard. And like if you want to join the professional world, LinkedIn itu wajib. Jadi kayak bagi kalian yang misalnya belum punya LinkedIn, I highly recommend you guys buat coba bikin LinkedIn dari sekarang. Karena even nanti di masa depan kalian mau ngapain aja, pasti yang pertama kali tanya itu LinkedIn-nya dulu, kayak because people want to see your profile, your formal profile itu kira-kira kayak gimana. Nah, lalu yang kedua itu ada yang tertulis, ada CV, ada resume. Ini 2 yang paling basic ya. Nah, jadi biasanya ini kayak hal ini tuh yang misalnya mau dikumpulin pas aplikasi-aplikasi formal misalnya. Jadi CV, resume itu pastiin kalian kalau misalnya mau bikin yang menarik, yang intinya mampu menunjukkan kualitas kalian gitu. Lalu yang ketiga, cover letter. Cover letter itu apa? Cover letter itu dia tertulis juga basically. Tapi dia itu adalah surat untuk memperkenalkan diri kalian. Kalian siapa? Skill-nya apa?
experience kalian apa dan kalian maunya apa. Karena kalau misalnya gue misalnya sebagai HRD perusahaan atau misalnya sebagai orang yang di bagian seleksi di organisasi, lu udah ngumpulin CV lu, ya tapi kan gue nggak tahu lu mau apply apa kan, gue nggak tahu lu tuh sebenarnya kayak gimana orangnya, kayak the personality from these people itu bakal kelihatan di cover letter gitu loh. So make sure you make it as professional as possible. Kalian bikin itu kayak skills kalian juga yang relevan, yang kiranya membantu case kalian lah. Intinya kayak kenapa kalian perlu untuk bekerja, untuk diterima gitu. Kayak untungnya untuk organisasi yang kalian lamar itu apa gitu loh. So cover letter, it's also a very important aspect sih. Jadi kita kan tadi udah bahas soal kayak basicsnya profile building, lalu kita udah bahas soal jenis-jenis dari formal profile building. Ada beberapa caveat atau ada beberapa tips and tricks gitu. Apa yang kalian perlu lakuin, apa yang kalian kalau bisa jangan lakuin. Oke. Hal yang perlu kalian lakuin. Yang pertama, show professionalism. Kalian harus be professional in a way dari CV kalian tuh kelihatan bahwa kalian itu serius gitu loh. Kalian itu nggak mencoba untuk menarik perhatian yang nggak perlu, nggak mencoba untuk menjadi terlalu berlebihan. Profesional aja gitu, semuanya pas gitu loh. Nah, being professional itu salah satu kunci sih. Karena kalau misalnya kalian dari awal udah nggak profesional, udah nggak kelihatan profesional, dari bahasa kalian nggak kelihatan profesional, atau mungkin kayak dari CV kalian ada banyak gambar-gambar yang aneh, yang kayak attract unnecessary attention, ya orang bakal langsung mudah banget langsung kayak out. Ini nggak profesional, ini nggak bisa. You have one job to do dan lu gagal gitu loh. It's basically. Jadi show professionalism. Kalian tuh profesional, kalian itu punya quality. Yang kedua, make it interesting. Make it interesting in a way, CV itu kan kadang-kadang kalau misalnya kalian nanti masuk ke professional world itu kan nggak cuma satu. Kayak kalian bakal ada banyak sekali CV yang bakal dicek. Nah, gimana caranya kalian itu harus make it interesting, lalu nyambung ke poin ketiga, attract attention. Gitu. Jadi, make it interesting itu bisa misalnya menggunakan kayak warna-warna yang pas, bisa dalam menggunakan grafik misalnya. Jadi atau menggunakan kayak table-table gitu. Makanya ada banyak sekali cara template-template yang bikin CV kalian itu interesting gitu loh, kayak enggak ya, yang intinya bisa menarik perhatian juga gitu. Lalu ya attract attention, karena orang itu mungkin bakal cuman ngelihat CV kalian tuh berapa detik. Kayak don't expect your CV kayak be-evaluate clearly. Enggak. Kalau misalnya ada 300 aplikan, nggak mungkin dong mereka nge-evaluate 300-300-nya. Makanya mereka pasti cuma ngelihat beberapa detik, mereka lihat, oh, experience ini relevan, oke, masuk. Ya, attract attention itu bukan cuma sekedar make it interesting, tapi gimana caranya kalian bisa masukin relevant experience sebagai kayak attention seeker gitu, kayak attraction dari profile kalian gitu. Lalu yang keempat, show your quality. Kayak ya balik lagi, kalian tuh kalau misalnya profile building nggak ada yang namanya sombong. Profile building itu basically kayak ya apapun yang kalian lakukan, kalian ingin show your quality, kayak kualitas kalian tuh kayak gimana gitu loh. Kayak nggak ada yang namanya sombong kayak gimana. Kalian udah bekerja keras sampai sini, lalu kalian tunjukkan di profile itu gitu. Lalu yang kelima itu adalah describing your specialty. Kayak kalian tuh spesialnya apa? Kayak kenapa kalian beda dari yang lain gitu loh. Jadi I think this is also very important karena balik lagi yang lamar banyak. Apa yang membedakan kalian? Kalian tuh spesialnya apa? Gitu loh. Ada certification kah mungkin? How is it makes you better? Gitu loh. So ini adalah beberapa hal yang I think essential buat kalian coba lakukan lah. Coba keep in mind ketika kalian nanti coba buat bikin nge-build profile kalian. Oke, lanjut. Sesuatu yang kalian gak boleh lakukan. Yang pertama, kalian menggunakan bahasa-bahasa yang gak formal. Itu first impression kalian atau kayak kesan pertamanya bakal langsung buruk. Wah, ini gak profesional. Ini gak bisa dipercaya. Karena informal, inappropriate language gitu loh.
Jadi coba pastikan jangan sampai language kalian itu informal gitu, kayak like professional world, mereka tuh nggak suka bercanda in a way that kayak joke, kayak misalnya kayak language yang ringan, yang receh-receh, itu mereka nggak suka. They want to see your professionalism gitu loh. Nah, ketika language kalian nggak sesuai, ya kalian bakal dilihat kayak wah ini nggak profesional gitu. Yang kedua, trying to be too interesting. Misalnya foto profil kalian tuh gambar kucing kalian, atau misalnya gambar bayi, atau misalnya ya pokoknya trying to be too interesting, tapi ujung-ujungnya orang malah cringe gitu loh, kayak ini apaan sih gitu, kayak ini kan ini kan kayak platform untuk profesional gitu. Makanya di LinkedIn orang-orang itu yang bagus tuh biasanya foto-fotonya beda sama kayak di sosial media pribadi, karena you want to look more you want to look more professional gitu loh. Being interesting is good, tapi kayak kalau kalian udah terlalu jauh, orang bakal jadi kayak wah apaan sih ini, kayak aneh banget gitu. Lanjut, kalian nulis panjang banget terus kayak nggak to the point. Kalian itu basically kalau misalnya ngelakuin ini, kalian tuh menghabiskan waktu lebih banyak orang, dan kayak itu tuh kayak bukan hal yang baik lah gitu. Bahkan kalau misalkan terlalu panjang, orang udah bakal males duluan, kayak apaan sih ini, apaan sih profil ini, kayak udah gue buang aja gitu loh. So being super long and unconcise is never a good look. Jadi coba gimana caranya bikin jelas tapi to the point dan profesional gitu loh. Jadi try to balance that. Yang keempat, be shy. Malu-malu, kayak gue dulu sempat ini sih, cuman udah ntar gue nggak mau sombong. Kalian bikin profil itu, kalian menggambarkan apa yang udah kalian lakukan, apa yang udah kalian capai. Itu basically kayak your milestone, your life at the glance. So make sure kayak itu tuh bikin impression yang bagus, kayak kalian tuh udah mencapai ini, mencapai itu. Kalian memasukkan sesuatu ke profile tuh nggak akan dianggap sombong dan sebagainya. Kayak ya that's very normal, dan kayak you guys just have to kayak masukin aja achievement kalian, pencapaian, penghargaan dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir, bohong. Nah ini salah satu yang paling bahaya sih. Kalau kalian bikin profil dan kayak di profil itu kalian bohong, itu your reputation, your professional reputation, kalau misalnya orang-orang tahu, itu bakal langsung jatuh, orang langsung nggak percaya sama kalian gitu. Tapi oke, even if kalau misalnya orang nggak tahu, kayak ya udahlah, kayak anggap aja orang semuanya percaya gitu. Belum tentu juga itu bakal jadi hal yang bagus buat kalian, karena kalau misalnya kerja kalian ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu juga your reputation, your professional reputation itu bakal jauh kayak bakal juga nurun gitu loh, in a sense gitu. Jadi make sure kalian boleh kayak keren-kerenin apa yang kalian udah capai, tapi jangan sampai di tahap kalian kayak literally berbohong gitu loh, kayak literally lying in your professional profile building gitu. So, gue nggak mau terlalu bikin kalian bosen sama detail-detail dan teori-teori yang tadi. Sekarang kita bakal langsung masuk ke case study aja. Jadi, gue bakal kasih contoh-contoh dari resume di 3 slide ini. Kalian tulis di chat, resume ini adalah contoh yang baik atau buruk. Dan kalian lalu alasannya apa? Gitu loh. Kalian belajar dari kesalahan mereka, lalu kalau misalnya bagus ya apply the good ones gitu. Jadi kita langsung mulai aja case studies. Yang pertama, coba kalian analisa, terus kalian tulis di chat ini bagus atau enggak. Ini it's a good example or not. Kalian lihat dari segi ininya interesting nggak, terus kayak dia memuat profilnya dengan jelas kah? Kalian tulis di chat ini contoh yang bagus atau enggak, dan alasannya apa kalau bisa.
Anyone? Oke. Kayak berhubung sejauh ini nggak ada. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah contoh yang bagus. Kenapa? Kenapa contoh yang bagus? Oke, kita lihat aja. Dia introduction itu langsung jelas kayak oke, gue pernah ngelit bartender terus experience gue segini segini segini. Gue bisa gini gini gini. Gue bisa ngelakuin yang relevan kayak yang hal yang relevan gitu. Oke. Lalu kita bisa lihat ini dengan warna-warna kayak gini dia menarik perhatian dan kayak rapi. Orang ngeliatnya kayak enak gitu loh. Oke. Bagus, tapi kayaknya nggak perlu ngasih nilai tentang kemampuan sendiri. That's a good question. Jadi sebalik lagi, jadi tergantung lagi kayak kalian itu apa namanya bisa kayak kalian tuh apply kemana. Ada beberapa yang kayak very appreciate kalau misalnya ada skill section kayak gini, tapi ada di beberapa tempat lain yang kayak yang ini tuh nggak bisa jelasin gitu loh, kayak maksudnya 5 ini apa gitu loh, maksudnya 4 itu apa. Jadi mereka biasanya lebih milih buat langsung jelasin aja. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau ngumpulin CV atau misalnya ngumpulin resume, pastiin kayak mereka tuh tipe-tipe seleranya kayak gimana. Tapi in general, it's a good start gitu loh. Kita bisa lihat introduction-nya bagus, experience section-nya juga jelas, lalu juga skill section-nya ini menarik walaupun a bit controversial. Tadi udah di point out sama Christy juga. Dan juga accomplishment-nya juga ada nih. Accomplishment itu bisa as simple as employee of the month. Kayak it can be as simple as that, tapi it says something kayak oh berarti lu tuh actually kalau lu kerja lu punya kinerja yang bagus gitu loh. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh resume yang bagus, yang I can say it's a solid one. This part is controversial, ini kontroversial karena dia nilai diri sendiri ini maksudnya apa, kayak 5 dari 6 itu maksudnya apa. Tapi it's a good start. Kayak in some field they will use it, tapi in some other field mereka bakal ngehindarin ini gitu. But it's a good start. Oke. Oke, foto harus nggak? Ya, that's a good point. Foto itu bisa dibilang tergantung ininya lagi sih kayak pekerjaannya. Karena ya benar yang dibilang bahwa ada beberapa pekerjaan atau organisasi yang butuh nilai dari penampilan. Tapi foto itu, jadi gini, fotonya itu harus in a professional sense. Maksudnya kayak nggak bisa foto itu yang narik semua perhatiannya gitu loh. Jadi balik lagi kayak kalian tuh ngelamar buat apa. Tapi kalau misalnya kalian pekerjaannya basically mau masuk ke business management industry misalnya, atau ke engineering, itu kan penampilan sebenarnya kayak nggak terlalu ngaruh kan. Apalagi kalau misalnya kalian maunya yang back end gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya foto nggak usah. Jadi foto itu conditional. Kayak in some case, it's good kalau kalian bisa sertain, tapi in some other case, nggak kayak mendingan jangan, karena itu ngabisin space. Dan kayak attract unnecessary attention. Dan gue nggak butuh tahu juga lu kayak gimana gitu. Jadi tergantung industrinya lagi yang kayak gimana. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang pertama. Alright, kalau misalnya nggak ada, kita langsung yang kedua. Oke, ini bagus atau enggak? Kalian coba analisa bagus atau enggak? Alasannya apa? Oke, enggak, karena fontnya susah dibaca. That's a good point. Enggak, perkenalan pertamanya belum menarik. Oke, that's a good point. Ada pendapat lain?
Work history-nya nggak dijelasin. Yap, bener. Cuman kayak kasir, security guard. Terus kayak relevannya apa? Gitu, alright. Apalagi kekurangannya? Gak niat. Kurang menarik dari segi bentuk page-nya. Kurang lengkap, kurang jelas. Dia nggak jelasin skills-nya apa, cuman banyak aja. Ya benar. Jadi ini itu adalah contoh dari cuman kuantitas doang. Kayak oke, gue pernah gini. Tapi kayak ya gue nggak tahu tuh relevan atau enggak. Dan kayak lu ngapain aja di situ. Dan kayak lu belajar apa aja di situ. Jadi ini tadi the real representative kenapa kayak building quantity is not always good. Karena ini kejadiannya bakal kejadi kayak gini. Dia cuma nge-list doang, terus dia nggak jelasin apa-apa gitu. Terus tadi ada yang bilang perkenalannya nggak menarik. Ya ini biasa banget kayak I'm looking for a full-time job. Kayak gue cari kerja. Of course, tapi kayak apa gitu. Kayak I have many skills, tapi skillsnya nggak dijelasin. Gitu loh. Terus kalau kita baca lagi di sini, ini apaan nih, emailnya apaan, hot stuff baby ini apaan? Kayak gak it shows unprofessionalism. Kayak bener-bener gak profesional sama sekali gitu loh. Ini juga nih, volunteer service-nya. Sometimes I donate stuff to the local thrift store. Kayak apa gitu loh. Kayak kita nggak ngerti maksudnya dia itu apa, quality-nya dia apa, dan dari sini kita udah ngelihat bahwa orang ini pasti kayak kemungkinan besar kayak reckless, kayak first impression-nya udah jelek, kayak ini orang ini bakal cuma asal-asalan doang, nggak profesional, nggak dependable, dan kayak ya basically nggak cocok itu untuk pekerjaan, makanya it's a bad example. Jadi kalian kayak you guys are doing a good job untuk nge-point out ini salahnya di mana sih kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak di slide di case study yang kedua? Aku mau tanya, Kak. Boleh. Gimana sih cara buat work history yang benar? Kayak itu kan cuma di list-list aja. Nah, itu cara mendeskripsi gitu tuh yang sesuai dengan yang bahasanya itu berkualitas, terus bisa menunjukkan profesionalismenya kita tuh kayak gimana. Kan memilih kata-kata itu kan kadang sulit, Kak. Nah, iya Kak, kayak gitu aja. Ya, oke. That's a good, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat di case yang pertama, ini kita lihat, dia bilang, oke, gue tuh tahun 2015 sampai 2018, gue pernah jadi lead bartender. Terus dia jelasin kayak, oke, gue introduce cocktail of the month, gue introduce program ini, dan kayak hasilnya bagus. Terus kayak gue train, kayak gue melatih berapa orang-orang baru yang kayak customer relationship dan lain sebagainya. Lalu juga reduce inventory losses, itu basically kayak mengurangi kerugian dan lain sebagainya. Jadi kita lihat list yang benar itu adalah gue ngerti lu ngapain selama lu kerja di situ, gitu loh. So kalau kita lihat yang case yang kedua tadi, dia cuma bilang kasir, kayak oke, I get it. Terus kayak kenapa gitu? Terus kenapa kalau misalnya lu kasir kayak apa relevansinya buat gue? Terus kayak customer service, lu ngapain di customer service? Gitu loh. Jadi milih kata-kata itu susah. Yes, benar. Jadi kalau misalnya you want to see kayak kata-kata yang bagus kayak gimana, banyak banget tips-tips yang bisa kalian lihat itu yang tentang kayak power words-nya. Power words itu basically kayak kata-kata yang orang-orang cari gitu. Berarti kayak misalnya power words itu kayak introduce, train, reduce, itu power words gitu loh. Jadi maksudnya kan kalian memilih kata-kata itu pastiin kalian pakai power word ini gitu loh, kayak gue langsung memperkenalkan gini. Gue langsung engage ini gini. Kayak basically kata-kata yang bisa menggambarkan diri kalian secara profesional gitu loh. Dan pastinya kata-kata yang yang profesional, yang gak receh, kayak kalau ini kan sometimes I donate stuff itu kayak gak formal gitu loh, kayak gak formal, gak profesional. So untuk milih kata-kata itu ya yang penting pilihlah kayak set of sentences yang menjelaskan kalian sebenarnya ngapain, kalian tuh udah ngapain aja
gitu loh. Instead of kayak cuma ngelis kayak gini doang. So itu jawaban yang bagus gak? Atau masih ada pertanyaan lagi? Tadi Rizka ya. Itu jawaban yang bagus gak? Atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, paham. Oke. Ada pertanyaan lain? Yang ATS itu maksudnya gimana ya? Ya boleh aja sih kalau mau. Iya boleh aja sih kalau mau. CPM. Halo, maaf mengganggu. Tapi kayak pas banget Cimeng nanya ATS. ATS tuh ini loh namanya apa sih? Aku lupa A-nya apa, itu kayak pokoknya sistem machine learning buat ngekategoriin CV yang masuk ke recruiter. Oh, oke. I get it. I get the system. Oke, I know that. Nah, kalau itu pakainya ini CV yang formal, formatnya kayak akademik gitu, biar jadi machine readable, jangan yang kreatif. Ya, Begitu saja. itu masih yang kreatif. I'm not sure kalau gue di Ceto gue ada yang formal. Tapi basically kalau yang mesin yang kayak gitu itu ya yang biasanya dilihat itu dia langsung cari keywords gitu loh. Kayak misalnya balik lagi dia cari power words-nya. Kayak oke, dia udah ngapain aja dia cari power words-nya terus kayak oh ya ini masuk ini enggak gitu. Jadi makanya balik lagi pemilihan kata itu penting banget terutama kalau misalnya mau ngelamar pekerjaan karena sekarang banyak banget industri-industri itu pakai itu yang kayak mesin-mesin yang langsung memilah-milah aja gitu loh. I think it's very important. Kalau kalian masuk kuliah juga ada beberapa kuliah itu kayak dia langsung sortir dari nilainya misalnya kayak dari nilainya langsung iya sama enggak gitu. Jadi ya kalian harus tahu trik-triknya lah kayak gimana caranya supaya CV kalian itu bisa masuk to in consideration bukan cuman kayak masuk terus kebuang gitu loh. Itu jawaban yang bagus gak? Jadi satu itu harus formal, harus yang akademik banget. Itu yang kayak tulisan, yang kayak itu nggak ada yang kayak gini dia kayak literally tulisan semua. Tapi juga harus memuat basicnya sama sebenarnya, cuma kayak harus memuat power words yang bisa dibilang masuk lah, yang kira-kira kuat lah, yang strong gitu. Itu tipsnya untuk kayak ngakalin gitu sih. Itu jawaban yang bagus gak? Atau ada yang punya pertanyaan lain nggak? Oke, kalau nggak ada, kita coba case ketiga. Ini case terakhir kita ya. Bagus atau enggak? Ini contoh yang baik atau enggak? Oke, keywordnya biasanya apa? Iya, kayak yang CPM bilang, tergantung lowongannya. Kalau kalian mau bisnis manajemen misalnya ya, kalian pasti power word-nya kayak analyzing, reducing, creating, yang gitu-gitu loh, kayak power keyword yang kayak gitu. Kalau misalnya bartender kayak tadi misalnya, ya berarti kayak serving, lalu juga establishing customer service, establishing relationship. Jadi keyword tergantung lowongannya apa gitu. Power words yang relevan lah intinya gitu. If that makes sense. Oke, kita lanjutin dulu aja. Berarti yang case tadi yang ketiga, coba kalian analisa ini bagus atau enggak. Dan alasannya apa? Oke, kurang. Kenapa kurang? Atau ada pendapat lain? Skills-nya pakai angka.
Sebenarnya nggak masalah sih. Kalau skills pakai angka itu sebenarnya nggak masalah. Itu masalahnya sama kayak tadi kontroversinya kayak emang perlu menilai diri sendiri. Dan kadang menilai diri sendiri itu perlu. Dalam artian, gue pengen lihat lu sepede apa dalam skills lu gitu. Makanya kayak dia menilai diri sendiri. Skills pakai angka, I think nggak masalah menurut gue di situ. Foto profil kurang profesional. Iya, ini apaan? Ini kacamata hitam. Ini ini gak profesional sama sekali. Terus gambarnya koin di pojokan ini distracting banget ya. Gue senang ada yang point out. Ini distracting banget. Ini maksudnya apaan? Kayak orang-orang gak butuh ini gitu loh. Kayak ini cuman ini orang tuh kayak kelihatan mau jadi editor tapi kayak nggak ada bagus-bagus sama sekali gitu loh. Terus ya foto profilnya kurang profesional. Ya, terus kayak ininya apaan kayak ini kayak lu kayak ya bener kayak sok-sokan mau jadi kreatif tapi kemudian becoming too interesting gitu loh. Jadi too interesting jadi orang kayak cringe kayak ini maksudnya apaan gitu. Ada lagi nggak? Kalau kalian lihat ini sales maestro, gue bilang power word sih, tapi I think maestro itu berlebihan. Kayak orang bakal ngeliatnya cringe gitu kayak maestro. Oke gitu. Jadi balik lagi pemilihan katanya salah. Kalau ini gue bakal ngomong misalnya kayak lebih ke arah apa ya? Gue bakal ngomongnya lebih ke arah gini, kayak encouraging kayak encouraging the activities in retail environments with more than 10 years experience kayak gitu loh. Bukannya kayak maestro with more than 10 years kayak itu menurut gue terlalu berlebihan. Terus ya Gmail emailnya ini apaan nih, the Hamman kayak aneh banget. Terus ini juga cold hard cash itu juga menurut gue kata-kata yang masih receh banget kayak you can be more professional than that gitu loh. Instead of cuma bilang cold hard cash atau misalnya kayak hire me to boost your company and get the job done. Menurut gue kayak receh banget. Instead of lu bilang kayak daripada lu bilang kayak gini, lu bilangnya kayak kayak with my experience I believe that I can increase the sales of this company. Misalnya kayak gitu, instead of kayak hire me to boost your company and get the job done. Kayak kata-katanya word choice-nya menurut gue salah. Hobisnya nggak perlu, iya kayak orang nggak perlu ngeliat hobisnya kayak ini buat apa. Kayak ini buat apa kayak nggak orang-orang nggak ngeliat ini kayak ya gue maksudnya buat apa gitu. Jadi ini bad example juga ya. Jangan ditiru. Basically ini salah banget pokoknya. Udah kayak udah ininya alay, ininya juga nggak kayak aneh banget, ininya juga distraction, terus ini juga profile. Oke, nulis dia pernah jadi presidennya Jiu-Jitsu. Gak ada hubungannya, even though jadi presiden is a good experience. Like gini, kalau misalnya kalian ada pengalaman yang lebih relevan, mungkin masukin itu bakal lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian gak ada pengalaman sama sekali, I think being a president dari Jiu-Jitsu Club itu kayak mending karena kayak at least it shows that lu tuh punya pengalaman manajemen. Kayak while it's not the best, I think kalau misalnya emang dia nggak punya hal lain buat ditunjukin, itu bisa jadi salah satu yang ya udahlah masukin aja karena itu artinya dia punya pengalaman di it still say something at the very least gitu. Walaupun sebenarnya kayak nggak menarik-menarik banget gitu. Jadi ini Akilah bilang kayak apa dia kan gak ada hubungannya sama yang dia mau di kerjaan dia. Yes, kalau misalnya ada yang lebih bagus, kayak kalian bisa ganti itu dengan yang lebih relevan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa masukin aja sebenarnya kayak nggak masalah. Ya tapi kalau usahain kalau di profile building kalian juga ngebangun profile kalian juga ikut ke hal-hal yang relevan jadi kayak biar kalian masukin ke profile buildingnya lebih gampang. Kalau ini kayak kelihatan banget dia kayak masukin gak jelas doang gitu. Ada pertanyaan lagi atau ada analisa thoughts?
Oke, Mau kalau nanya dong. boleh. Aku mau nanya, kalau Boleh. foto itu kira-kira harus kayak bentuk pas foto gitu, atau foto apa aja? Pokoknya yang profesional tuh sebenarnya kayak gimana sih? Gitu. Makasih. Ya, oke. Foto profesional tuh bisa dalam bentuk pas foto, tapi yang kedua itu kayak yang lebih ke arah foto yang proper aja sih, kayak gimana ya? Kadang pas foto itu terlalu kaku dan kayak dia kayak pas foto kadang terlalu kaku, nggak senyum dan lain sebagainya, kayak itu lumayan problematik, kayak I would not refer that. Kalau menurut gue bakal lebih pilih foto yang kayak Aaron bilang, mukanya jelas, terus juga bajunya juga nggak yang gimana banget ya, kayak plain aja, nggak harus jas, tapi kayak yang plain aja juga sebenarnya kayak it's good enough. Terus ya yang basically menunjang lah, yang kalau orang lihat tuh bakal kelihatan kayak oh ya it's quite professional, walaupun nggak harus pas foto juga. Kayak kalau kalian lihat di LinkedIn, bahkan LinkedIn gue tuh nggak pakai pas foto, banyak LinkedIn tuh kayak nggak pakai pas foto anyways gitu loh. Jadi yang penting kelihatan profesional, kelihatan rapi, mukanya jelas. Dan kalau profile tuh close up, jadi jangan foto satu badan, fotonya close up gitu loh. Jadi kayak ya kalian cuma muka sama paling dari kayak muka ke bawah dikit, udah gitu doang. Kayak orang cuma pengen ngeliat itu doang. Jadi I think itu sih, kayak nggak harus pas foto juga, just make sure kayak itu fotonya bagus dan it looks professional, that's it. Gitu. Itu jawaban yang bagus gak? Atau ada pertanyaan, atau ada yang masih ragu? Jelas menurut aku. Makasih ya, Hans. Oke. Kalau gitu masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau misal disesuaikan sama pekerjaan, misalnya kayak kalau kerja ya, oke, that's a good answer. Kalau misalnya kerja kantoran disesuaikan kayak agak formal, kalau content creator agak santai tapi kayak jelas mukanya. Ya, that's correct. Tapi then again, even content creator pun you have to still look professional at the end of the day. But you can get creative. Tapi get creative-nya bukan dengan ada koin di sini atau gimana ya. Ini jelek banget. Tapi maksudnya yang nggak distracting, yang bagus, yang nggak kelihatan cuman crop buat terus nambahin doang, dan juga tapi tetap kelihatan profesional. Jadi kayak kalau content creator, nanti yang pertama itu it's a good example sih, yang ini kayak ini bagus, ini kayak kelihatannya menarik tapi masih profesional gitu loh. Jadi I think that's a good answer sih. Kayak kalau misalnya jadi balik lagi, sesuaiin sama pekerjaan apa yang mau dilamar, atau sesuaiin sama organisasi apa yang mau dimasukin gitu loh. So I think it's makanya balik lagi, profile building itu disesuaikan sama marketnya, disesuaikan sama pasarnya, di market research ya, kayak kalian harus research expectation untuk profile kalian itu apa gitu loh. Dan kayak kalau misalnya kalian udah tahu expectation-nya apa, ya udah berarti kalian ngikutin expectation gitu loh. Kayak ya basically kayak ketentuan diperlukan yang penting itu apa gitu. Jadi pastiin ketahui mana yang penting, mana yang nggak penting gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita lanjut? Pas buat CV kirinya agak punya space, yang kanan penuh. That's a good point. Bingung mau di siapa. Balik lagi sih ke basic yang tadi, kayak atau mungkin di deskripsinya bisa lebih detail lagi. Basically kalau kalian bikin CV atau resume 1 atau 2 halaman, ya pastiin full, kayak you make the most out of it gitu loh. Kayak biasanya pasti kalau full malah full banget sebenarnya gitu loh. Jadi nggak imbang ya. Kayak lu bisa masukin lebih banyak detail, atau misalnya kayak publications yang mungkin belum dimasukin dan lain sebagainya, itu bisa jadi diakalin lah, kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan lain atau ada pemikiran yang lain? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya.
Oke, berarti kita sampai di bagian terakhir dari pembahasan kita soal profile building, yaitu informal profile. Informal profile tuh gue bisa bilang tuh lebih fake, karena dia nggak ada set of rules ya, dia nggak ada ketentuannya. Tapi basically informal profile itu building your personal branding, building your track records. Kayak banyak banget tuh kejadian yang gue diceritain bahwa kayak ada orang-orang diterima beasiswa. Tapi kemudian beasiswanya akhirnya nggak jadi dikasih ke dia gara-gara di sosial media dia ada minum alkohol gitu. Terus kayak itu nggak kayak minum alkohol mabuk-mabukan, terus abis itu nggak sesuai. Ya, basically that social media presence tuh sekarang, apalagi di dunia digital, orang-orang tuh yang nggak kenal sama kalian, mereka tuh pengen kenal lebih dekat. Kayak kalian tuh orangnya kayak gimana sih sebenarnya gitu. So you have to build your track record even in your personal social media. Kayak kalian nggak bisa karena misalnya kayak just because it's in Instagram, nggak bisa kayak kalian kayak asal-asalan aja gitu, kayak post aja yang kalian mau. Karena social media presence tuh kayak it's forever. Kayak itu bakal selamanya. Kayak kalau orang find out itu bisa jadi hal negatif buat kalian. So informal profile itu penting in a way buat track record kalian. Social media presence kalian. Kayak kalian tuh sikapnya kayak gimana sih? Kayak gue udah lihat nih, kayak CV itu kan well crafted, kayak bisa dibilang udah di setting buat jadi bagus, basically that. Tapi gue pengen lihat diri lu di bagian yang autentik ya, di bagian yang genuine itu kayak gimana, kayak aslinya gimana sih orangnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau aslinya orangnya ternyata nggak sesuai sama yang di CV, ya itu kan jadi tanya besar, kayak ini orang sebenarnya profesional nggak sih gitu. Jadi itu build your track record. Lalu dokumen your relevant experience. Kalau misalnya kalian bisa ada ngelakuin volunteer, terus kayak kalian dokumentasikan, kalian jadiin misalnya story atau misalnya jadi post, itu juga bakal jadi nilai plus. Kayak berarti kayak dia bisa dia berarti sering aktif kemana-mana dan kayak dia bisa reflect back to that gitu. So dokumen, kalau misalkan ada relevant experience, kalian bisa dokumen that di social media, itu bakal jadi aset kalian juga gitu. Dan intinya juga background check. Background check itu salah satu yang penting banget. Kayak yang tadi gue bilang, percuma CV kalian bagus, tapi kemudian kalian gagal di background check karena misalnya sosial media kalian ada macem-macem, misalnya kayak gitu. Jadi ya intinya sih dari sini adalah moderate your content aja sih, kayak kalian pemegang account-nya, konten kalian yang putusin. Jadi kayak kalau kalian mau ngepost konten, pasti itu appropriate gitu loh. Kayak orang tahu kayak you're just being a decent person aja gitu loh. Kayak kalau kalian macam-macam itu bisa jadi efek negatif soalnya gitu. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak soal informal profile? Atau kayak bingung kenapa informal profile itu justru jadi jadi sesuatu yang penting banget gitu loh, kayak selain formal profile. Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut. Oke, kenapa informal profile itu important? Oke, yang pertama, kayak tadi gue bilang bahwa employers kayak atau beasiswa dan lain sebagainya itu ngelihat profil kalian, kayak ngelihat profil kalian kayak track recording kayak gimana gitu. Kayak itu bakal jadi major factor of application. Ini ada dari Rizka, sempat baca di mana gitu kalau di CV nggak perlu nulis IG atau Twitter, takutnya background-nya gitu jelek. Balik lagi tuh relevan atau enggak. Kayak if you want to be content media creator ya, kayaknya harus tulis. Cuman kayak even if kalau lu nggak nulis Twitternya atau IG-nya atau apa, mungkin kalau Twitter lebih gampang lah, kayak lebih bisa anonymous. Tapi kayak kalau IG, apalagi kayak account-account kayak gitu, kayak seandainya nggak ditulis pun bisa dicari sama mereka gitu loh. Kayak IT mereka jago. Gitu. Jadi bener, kayak kadang tuh kayak nggak perlu ditulis, tapi kayak even if kalau nggak ditulis pun ya mereka mungkin masih tetap bisa ketemu anyways gitu loh. Dan kayak ya bener sebenarnya kayak nggak perlu buat nulis IG atau Twitter itu kayak sebenarnya nggak perlu, cuman ya just to be safe, kalau kalian punya social media, make sure kayak kalian kontennya itu kalian moderate lah, kayak apa yang
layak, apa yang nggak layak gitu. Kalian moderate lah, kalian pisahin gitu. So, what if kita deactivate ya? Kalau misalnya profile kalian misalnya jelek banget, terus kan deactivate, that's like the best thing you can do sih. Kayak kalau deactivate, mungkin gak ke-track, tapi social media presence itu forever, mungkin aja sebenarnya kontennya masih ada gitu. Jadi kayak, tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur, misalnya kayak kontennya udah nggak bener, atau misalnya kontennya it looks unprofessional, kayak kalian mau deactivate, misalnya mau delete postnya, kayak ya nggak masalah, that's the best thing you can do gitu. Just make sure apa yang kalian punya konten yang saat ini tuh ya be professional aja. Walaupun sebenarnya kalau bisa ya jangan secara history ya jangan, karena even if deactivate, kadang-kadang historinya masih ada gitu. Jadi kayak just social media presence is forever. Jadi kayak hati-hati aja gitu. Trennya buat second account. Second account kalau misalnya lu mau nulisnya namanya random sih nggak ketahuan sih harusnya. Jadi nilai tambah kepandangan personal. Ya, karena kadang-kadang orang itu pengen apa ya, ngeliat kayak authenticity kalian, kayak CV kan bisa aja dibuatin orang kan sebenarnya. Tapi kayak kalau misalnya dari diri kalian, dari personal kalian kan nggak bisa dibikinin, kayak terus autentik. Kayak orang tuh kayak pengen lihat kayak personal itu kalian tuh gimana sebenarnya gitu. Trennya orang second account itu ya maksudnya rahasia umum sih, in a way that kalau kalian apply job ya jangan bilang kayak gue punya second account, kayak ya second account itu it's an informal way to say that kayak ya untuk yang lebih bebas aja gitu. Cuman ya kayak make sure jangan sampai ke link ke first account kalian. Basically that kayak kalau mau jelek-jelekannya ya. Jadi kalau second account mungkin nggak ketahuan, most likely nggak ketahuan. Apalagi kalau misalnya yang di list cuma yang first account. Ya, cuman menurut gue gimana pun konten media, apalagi kalau kita ngomongin sosmed, ya tetap hati-hati aja lah intinya. Kayak soalnya itu bisa jadi social media presence jelek kalau misalnya macam-macam. Second, seringnya di private, iya. Jadi kayak kalau di private ya, kalau misalnya kalian emang cuma pengen nge-share ke teman-teman terdekat kalian, sekalian private ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian public, terus kontennya jelek, bukan kontennya jelek, sorry, kontennya macem-macem, ya itu bisa jadi masalah. Tapi kayak kalau kalian cuma pengen, you guys want privacy, second account, ke teman-teman terdekat, ke keluarga mungkin, ngepost yang kalian mau, ya that's totally fine, it's totally alright. Jadi, ya intinya pinter-pinteran aja lah mainin informal profile-nya kayak gimana. Intinya gitu. Balik lagi kayak brand yourself in a good way. Kayak profile building intinya itu about branding. Kayak professional, kayak mau yang formal atau yang informal, it's all about branding. Kayak kalian tuh mau brandnya kayak gimana, kalian tuh pengen dilihatnya kayak gimana. So make sure kalau kalian tuh brand yourself in a good way. Bukan maksudnya kayak jadi kayak pencitraan ya. I mean like even pencitraan itu sebenarnya perlu untuk kayak untuk branding, personal branding. Kayak di dunia ini semua orang pasti pencitraan gitu loh, kayak udah pasti. Jadi brand in a good way bukan berarti munafik, tapi kayak ya just be a good, kayak a decent person aja sih intinya. Ini kayak basically social media tuh just be a decent person. Jangan ngepost yang bisa ngerugiin kalian. Ya, that's like the basic tips of like using social media lah. Intinya gitu. If that makes sense. Ada yang mau nanya sejauh ini? Jadi itu materi yang kita cover. Jadi kita sekarang diskusi aja kalau misalnya ada. Cantumin portofolio. Portofolio itu bisa banyak. Portofolio itu bisa publikasi kalian. Kayak kalian itu udah project apa aja. Kalian udah bikin apa aja. Apalagi kalau misalnya kalian mau jadi digital editor. Misalnya gitu. Kalian mau jadi digital editor. Portofolio itu basically kayak editan kalian tuh kayak gimana sih? Kayak gue pengen lihat sebagus apa sih kemampuan lu, sejauh apa sih? Gitu loh. Jadi portofolio itu basically apa yang udah lu hasilin dan apa yang bisa kita expect dari lu ketika lu join ke perusahaan gue. Itu portofolio basically, if that makes sense. Jadi
portofolio itu kayak sesuatu yang di trial, kayak hasil karya kalian yang di trial buat dilihat kayak ini bagus atau enggak. Basically gitu tuh portofolio. Kalau kalian misalnya jadi tim fotografi, ya foto-foto kalian tuh portofolio kalian. Kalau misalnya dari bisnis manajemen gitu, kayak portofolio kalian berarti kayak kalian analisisnya kayak gimana. Terus kayak kalau bisnis manajemen nggak perlu terlalu banyak portofolio sih, paling kayak sertifikat dan lain sebagainya. Jadi portofolio itu basically kayak apa yang udah lu lakuin dan kayak apa yang bisa kita expect dari lu. Itu basically portofolio. It's a good answer gak? Atau ada pertanyaan lain, guys? Kita ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau Kak. ya boleh ya. Tadi kan pas di kuis kan bedanya CV sama resume kan, kalau resume itu terbatas 1 atau sampai 2 lembar. Nah, kalau CV kan enggak. Nah, kalau CV sama resume isinya itu beda mencoloknya apa, Kak? Terus kalau panjang itu isinya apa CV? Nah, kayak gitu Ya, sih. ya itu pertanyaan yang bagus. CV itu daftar riwayat hidup itu semua profil lengkap lu nama, tempat tanggal lahir, terus kayak educationnya di mana, terus basically profil lengkap lu lah, itu CV. Resume itu basically profil yang lu pengen highlight, profil yang lu, jadi CV itu adalah kayak jalan hidup lo, basically kayak cerita hidup kalian itu bakal kayak gimana. Resume itu dari hidup kalian yang kalian pengen highlight itu apa, gitu loh, dari 1 sampai 2 halaman. Jadi biasanya resume itu yang CV versi pendek yang langsung attract attention. Kalau CV itu yang panjang, yang daftar yang semuanya ada yang berhalaman gitu. Make sense gak? Oke. Misal kerja untuk perorangan, kerja untuk seseorang yang gak di perusahaan, kerja di perorangan masukin aja menurut kayak kalau misalnya kalau misalnya kalian bekerja untuk perorangan, bisa aja in a way staff pribadi gitu ya. Oke. Bisa gini loh, kayak ada beberapa cara sih untuk diakalinnya. Yang pertama, tulis aja kayak staff pribadi dari siapa, jabatannya apa. Kan ujung-ujungnya indirectly link ke perusahaan juga kan. Yang kedua, atau ya udah basically tulis aja kayak freelance gitu, staf pribadi dosen, asisten lecturer, asisten dosen, terus dari universitas apa, basically gitu. Nah, yang masalah bukan atus kayak di perkuliahan gitu, itu yang kemudian, atau nggak bilang aja kayak staf dosen gitu aja, kayak staf atau misalnya staf pribadi dosen apa gitu. Jadi in a way kayak kalian bisa nge-link ke perusahaan, kayak ke univnya langsung secara besar, tapi ya atau nggak yang kedua kayak staf pribadi dari ya basically harus, kalau mau nyebutin nama pun harus kasih tahu posisinya apa. Nah, untuk penjelasan kalian ngapain di situ, tulisnya di deskripsi. Gitu loh, ngerti gak? Jadi bilang aja misalnya kayak staff of lecturer in bla 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 bla, in University of bla 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 gitu. Terus kayak ininya apa? Jadi nggak ada hubungan sama unitnya. Ya, I think that's fine. Kayak gak ada hubungan sama univnya itu nggak apa-apa. Maksudnya kayak tulis dia dosen apa itu, it won't harm. Maksudnya kayak kalau lu adalah dosen dari
staff dari dosen UI misalnya kayak ya tulis aja basically kayak staff dari profesor dari Universitas Indonesia. Karena itu nggak bohong, karena iya lu emang staffnya profesor dari UI, gaji gaji perorangan dari dosen itu sendiri nggak masalah, tapi kan itu kayak apa ya? Ya emang lu staff pribadinya profesor dari UI gitu misalnya. Nah, untuk penjelasan dan lain sebagainya, kalau itu perorangan dan lain sebagainya, itu ditulis di deskripsinya kayak lu ngapain aja selama di situ. Jadi balik lagi perjelasan di deskripsinya, apalagi kan kayak pekerjaan kan ada banyak banget kan di dunia ini, kayak nggak mungkin semuanya bisa terjelaskan gitu. Jadi kayak makanya itu gunanya deskripsi gitu. Jadi staf pribadi yang belum perorangan, kalau menurut gue the best way to think of it, lu tetap cantumin lu staffnya siapa, staffnya yang jabatannya apa, terus apa namanya, tulis deskripsinya. Kenapa menurut gue tetap harus cantumin orang kayak dosen, gelar dosennya? Karena orang harus tahu kayak lu staff pribadi, kayak kalau lu cuma bilang misalnya staff pribadinya Hans, kayak orang nggak tahu Hans itu siapa. Tapi kalau misalnya staff pribadi Hans, dosen dari Universitas Indonesia, kayak orang kayak oh berarti dia staff pribadi ya si dosen ini ya, oke. Terus kayak baru jelasin kayak day to day duty-nya itu ngapain. Kayak jadi orang lebih ada apa ya, sense of representation ya, kayak orang ini familiar kayak dia kerjanya kayak gini, kayak lebih ada value-nya dan kayak lebih menarik perhatian daripada cuma sekedar kayak staff dari Hans, kayak itu nggak sama sekali nggak menarik perhatian gitu loh. So you have to make it interesting. Jadi tapi penjelasannya itu kayak baru jelasin kayak lu ngapain aja gitu. Oke. Dari Novia mau tanya gimana kalau misalnya ada sosial media yang brandingnya nggak terlalu baik dan udah terlalu banyak konten buruknya, dan kalaupun kita mau delete jejak-jejak kayak deletein jejak-jejaknya kayaknya useless aja gitu. Slowly rebranding, dua-duanya best good option, tapi ada kelebihan ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya pakai account yang sama terus slowly rebranding diri sendiri, masih ada kemungkinan history yang lama-lama itu masih bakal tetap kelihatan. Dan kayak kalau misalnya history tetap kelihatan, tapi masih negatif anyways gitu loh. Kayak orang nggak peduli gimana ya. Kayak it's good kalau misalnya you have change. Kayak it's good. Tapi kadang-kadang orang tuh kayak nggak mau ngambil resiko, kayak wah ini orang track recordnya pernah buruk, udahlah gue nggak mau gitu loh. Jadi itu kelemahannya kalau misalnya kita slowly rebrand diri sendiri dengan account yang sama. Kalau misalnya kita buat account baru, kelemahannya ya pasti bosnya juga mikir dong kayak ini kok accountnya baru banget, kayak ini pasti kayak di craft juga ya, atau kayak di setting juga ya apa gimana gitu loh. Jadi balik lagi sih kayak intinya plus minus kayak intinya kayak kalian tuh lebih nyamannya aja yang mana sih. Kayak kalau kalian mau rebrand diri sendiri, bikin account baru, it's totally fine, gak masalah. Tapi kalian harus jelas dari awal rebrand itu kayak gimana gitu. Beli follower kelihatan gak kak? Enggak sih harusnya. Kecuali kalau obvious banget ya, kayak view-nya 2000, kayak like-nya 2000 tapi nggak ada yang komen gitu, kayak ya itu baru kelihatan. Cuma maksudnya kayak beli follower harusnya nggak harmful sih, kayak ya udah nggak gimana banget. Konten yang harmful di sini tuh maksudnya kayak misalnya kayak kalian minum alkohol terus kayak mabuk-mabukan terus kalian rekam gitu loh, atau kalian party. Nah itu yang maksudnya konten negatif gitu loh. Jadi kayak kalau sekedar beli follower sih, I think nggak terlalu damaging sih, kayak nggak kelihatan lah. Ya tapi buat apaan beli followers? Ya itu sih kayak nggak masalah sih, harusnya nggak masalah beli, kayak kalau kayak gitu nggak masalah. Tapi ya pastiin aja konten kalian itu kayak nggak cursing, kayak nggak inappropriate, terus kayak ya intinya moderate konten kalian lah. Kalau misalnya beli follower dan lain-lain, kayak I think nggak terlalu masalah lah itu. Yang penting jangan terlalu kelihatan obvious buatnya, jadi kan nggak profesional. Tapi kayak nggak masalah lah gitu. Ada pertanyaan lain nggak?
atau kayak sesuatu yang pengen diomongin? Aku mau nanya, boleh gak? Boleh. Cover letter tuh yang bagus kayak gimana sih? Cover letter, that's a good question. Cover letter yang bagus itu yang menjelaskan diri sendiri, lu siapa, experience lu apa, lu mau ngelamar apa, dan kenapa lu layak untuk ngelamar, pantas untuk dapat pekerjaan itu. That's basically pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di cover letter. Jadi jadi kayak pertama kayak lu introduce yourself, gue siapa dan gue tertarik untuk ngelamar pekerjaan ini. Abis itu di bawahnya kayak kasih proof bahwa kalian tuh layak buat dapetin pekerjaan ini. Kayak lu bilang aja kayak your experience, my experience will be useful karena apa gini gue udah pernah gini proofnya gue dulu udah pernah analyze gini kayak kalian udah pernah kerjain sesuatu. Jadi gampangnya cover letter yang bagus adalah gue tahu diri lu siapa, gue tahu lu udah kerjain apa, dan gue tahu lu layak buat masuk ke pekerjaan itu. Itu basically cover letter yang apa ya? Yang basically kayak gitulah. Cover letter berapa lembar maksimal? Cover letter itu bisa 1 sampai 2 lembar sih, nggak panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Orang bakal malas bacanya. Cover letter itu 1 sampai 2 halaman maksimal. Jadi jangan panjang-panjang. Bahkan ada beberapa perusahaan atau beberapa organisasi itu cuma nerima resume 1 halaman, cover letter 1 halaman. Jadi kayak jangan panjang-panjang lah kalau bisa. You guys want to attract attention, kayak ya jangan terlalu panjang, jangan terlalu complicated. Just attract attention aja. Itu biasanya cover letter. 1 sampai 2 halaman lah. Intinya gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, ada lagi. Bagaimana jika kurang aktif dalam bermedsos? Apakah menjadi hal yang kurang baik? Bagus-bagus aja sih. Maksudnya kayak gue sendiri bukan tipe yang benar-benar aktif banget setiap hari ngepost. Tapi media sosial gini, kayak sebenarnya nggak harmful. Kayak kalau misalnya kalian nggak aktif dalam bermedsos tuh nggak akan menjadi sesuatu yang gimana-gimana banget. Tapi menurut gue sayang aja gitu, kayak kalau kalian misalnya udah punya platform media sosial, tapi kayak nggak digunain untuk kayak informal profile, itu kayak kalian nggak build personal branding kalian, yang nggak akan harmful juga, tapi menurut gue bakal lebih bagus kalau misalnya personal branding itu dibangun selagi ngepakai social media profile kalian gitu loh. Jadi kayak ya just another tool for you to have like an advantage gitu sih. Gitu. Jadi nggak akan merugikan kalian, tapi kayak bakal lebih untung kalau misalnya kalian pakai. Basically gitu. Oke, any other thoughts? Yap, sama-sama. Ada yang perlu ditanyain kayak tentang profile building, kayak gimana sih maksudnya profile building gitu. Bentar ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti kelas kita berarti hari ini sampai sini dulu. Thank you buat kalian yang udah join hari ini. Ya semoga apa yang udah gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian untuk profile building kalian. Dan kalau kalian mau tambahan assignment atau tambahan kayak untuk membangun profile kalian bisa masuk ke Google Classroom yang tadi. Di Google Classroom yang tadi udah disediain fasilitas buat kalian untuk kalian bisa improve lah intinya gitu. Jadi resource-nya ada. Kalau kalian mau pakai silakan di chat. Mau linknya kan di Google Classroom itu bentar ya. Tadi nih kalian foto di class code-nya. Jadi kayak kalian masuk ke Google Classroom lalu kalian ketik kode kelas kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya yang mau masuk Google Classroom bisa difoto dulu atau kayak di capture dulu lah untuk dilihat kalau misalnya siapa tahu mau further feedback gitu.
Oke, udah di SS. Jadi itu resource-nya udah available. Jadi just make sure you guys know that the resources available. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini itu berguna buat kalian semua. Oke. Ya, thank you semua.